Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok Macan Kumbang ingin mempresentasikan tugas kelompok akhir. Oke, yang pertama ada anggota. Anggota yang terdiri dari Teguh Prayoga dengan NIM 2022-386 dan saya Cahyo Aji Nugroho yang berNIM 2022-361. Oke, selanjutnya di sini ada agenda. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada big idea dan pendahuluan. Yang kedua ada isi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, timeline. Yang ketiga ada penutup. Oke. Di sini ada big idea. Big idea itu surat izin cuti berbasis web. Di sini kita mengambil untuk mengubah dan memodernisasi proses pengajuan manajemen dan pemantauan izin cuti secara digital. Ini akan mencakup sejumlah konsep dan fitur inovatif untuk membuat sistem izin cuti berbasis web yang lebih efisien, efektif, dan responsif. BKD ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kerumitan dalam proses izin cuti. Dengan surat izin cuti berbasis web yang canggih, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan memantau izin cuti secara lebih efektif. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang di sini itu untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pengguna pengajuan perizinan cuti dengan form Word di suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti keterbatasan dalam pencatatan data, kurangnya pemantauan real time, dan keterbatasan dalam interaksi dan kesulitan dalam pengelolaan data pegawai. Untuk menyediakan solusi yang efisien, akurat, dan interaktif, untuk mencatat, mengelola, dan memantau data perizinan cuti pegawai. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data perizinan cuti. Itu memudahkan pemantauan data secara real time, serta meningkatkan akurasi dan keandalan data pegawai. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana merancang aplikasi berbasis web dengan PHP untuk pengembangan perizinan cuti menjadi lebih efisien dan dinamis dalam mengajukan cuti pegawai di suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan penggunaan pengajuan perizinan cuti dengan form Word di suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur, seperti keterbatasan dalam pencatatan data, kurangnya pemantauan real-time, keterbatasan interaksi, dan kesulitan dalam pengelolaan data pegawai. Yang kedua, untuk menyediakan solusi yang efisien, akurat, interaktif untuk mencatat, mengelola, dan memantau data perizinan cuti pegawai. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data perizinan cuti, memudahkan pemantauan data secara real time, serta meningkatkan akurasi dan keandalan data pegawai. Nah, selanjutnya ini ada manfaat. Dalam manfaat ini, yang pertama adalah kemudahan pengajuan izin cuti. Yang kedua, proses pengajuan yang cepat dan otomatis. Yang ketiga, pemantauan saldo cuti yang akurat. Yang keempat, ada transparansi dan aksesibilitas data. Yang kelima, ada pelaporan dan analisis data. Nah, selanjutnya di sini tahap pengerjaannya kami menggunakan metode sistem waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu model yang pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam mode SDLC. Yaitu ada analisis, habis analisis kita mendesain, habis itu implementation, lanjutnya kita melakukan testing. Nah, setelah melakukan testing, akhirnya kita melakukan deployment. Setelah itu akan ada perbaikan selanjutnya. Kalau misalkan ada kendala-kendala, kita akan melakukan maintenance. Nah, di sini adalah hasil pembahasannya. Hasil dari pembahasan. Nah, pegawai. Dalam use case ini pegawai bisa melakukan login, melihat profil, mengganti password, pengajuan cuti, melihat data pengajuan cuti, dan mencetak surat izin cuti. Yang kedua ada ketua. Ketua dapat login, dapat melihat profil, mengganti password, dan melihat data pengajuan cuti dan approve cuti. Perbedaannya adalah pegawai tidak bisa mengapprove cuti sendiri, sedangkan ketua harus mengapprove-nya sebelum dibolehkan. Oke.
Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas tentang aplikasi permohonan izin cuti pegawai suku dinas pariwisata. Oke, yang pertama ada aplikasi permohonan izin cuti merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua adalah aplikasi pembuatan surat izin permohonan cuti memiliki pengeditan secara otomatis dan tercetak dalam bentuk Word. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Teguh, untuk mensimulasikan aplikasinya. Baik, terima kasih Cahyo. Di sini saya akan mendemokan aplikasi. Apakah bisa untuk share screen? Kelihatan nggak ya? Nah, terlihat. Di sini kita masuk ke database-nya terlebih dahulu. Di sini ada data pegawai. Di situ ada jabatan, golongan, dan lain-lain. Langsung masuk ke demo aplikasinya aja. Di sini ada NIP dan password. Untuk pegawai, kita bisa masukkan langsung NIP-nya. Di tampilan dashboard pegawai, di sini tertera namanya dan ada beberapa tampilan untuk pengajuan cuti, jenis cuti yang diambil, alasannya, namanya cuti, dari tanggal. Nah, kalau pegawai ingin mengajukan cuti, bisa langsung mengisi form di sini. Nanti saya akan tunjukkan pakai data yang baru. Kita keluar dulu, langsung ke ketua. Di sini ada tampilan dari dashboard ketua. Eh, Jika ada pegawai yang ingin mengajukan cuti, langsung tertera di notif di sini. Nanti bakal muncul notifnya untuk di approve terlebih dahulu, baru pegawai bisa diizinkan untuk melanjutkan cutinya. Langsung yang ketiga itu ada admin. Ini ada database beberapa pegawai dan beberapa admin. Ada admin sama sebenarnya. Di sini ada tampilan untuk seorang adminnya. Di sini dia mengelola user pegawai yang berjumlah 38 orang. Ini adalah nama-nama dari pegawai yang tertera. Jika ada karyawan baru atau pegawai baru, bisa kita langsung tambahkan. Bila ada yang ingin masuk atau baru masuk, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan namanya Cahyo.
ketika dia sudah masuk ke kepegawaian, pasti dia akan memiliki nomor induk pegawai. Misalkan di sini nomor induknya segini, habis itu jabatan yang dia pilih pasti jabatannya misalkan subak tata usaha, dan golongan ini adalah golongan jabatannya. Kan 3A, submit langsung. Tidak lupa lagi menambahkan tambah user, langsung kita cari aja yang tadi nama yang kita baru masukkan, passwordnya terserah bebas, mudah dihafal. Habis itu dia memiliki akses sebagai user. Data berhasil ditambahkan, itu kita keluar dari admin, kita coba untuk masuk ke pegawai yang tadi baru masuk. Nah, di sini tampilannya, selamat datang Cahyo Aji. Jika ingin mengajukan cuti, kita ke pengajuan cuti, ajukan cuti. Di sini kita biasa ya untuk mengisi formnya secara digital. Alasannya itu misalkan cuti tahunan atau alasannya pulang kampung, namanya cuti, misalkan 5 hari dari tanggal 22 sampai 26. Lanjut atas nama ketua, ajukan cuti. Nah, jika sudah mengajukan cuti, tertera pegawai tersebut harus menunggu approval ketua. Nah, balik lagi kita ke ketuanya. Nah, jika ketua sudah login, akan muncul notif di sini. Ini adalah pegawai yang ingin mengajukan cuti, namanya Cahyo Aji. Ketua bisa melihat Cahyo ini jabatannya apa, jenis cutinya untuk apa, dan alasan dia cuti itu kenapa, dan lamanya itu berapa hari. Dan ketika ketua ingin menyetujuinya, ketua bisa langsung ketik approve, langsung aksinya bisa langsung disetujui dan simpan. Dan sukses, otomatis ininya akan hilang. Terus itu langsung ke pegawai yang tadi mengajukan cuti. Nah, di sini tertera Cahyo Aji cuti tahunan pulang kampung 5 hari, tahun 24 tanggal bulan 1 tanggal 22, dia mau cuti sampai tanggal 26. Disetujui, pengajuan cutinya diterima, tinggal di print aja. Di situ sudah muncul di sini, dan pegawai tersebut bisa langsung cuti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, apa kayak ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin cukup Mas Teguh. Terima kasih sudah mempresentasikan aplikasinya dan mungkin kita sudahi dari presentasi kali ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.